Hai kalian, ketemu lagi sama saya. Jangan bosan-bosan ya. Nah, di hari ketiga ini kalian akan mendapatkan 4 informasi lebih menarik lagi dari kemarin. Sebelum itu akan diawali dengan doa pembuka. Dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai kebijakan Dinas Pendidikan tentang membangun peserta didik yang berkarakter. Dilanjutkan dengan materi sadar hukum. Setelah itu ada materi ketiga yaitu budaya literasi. Dan terakhir adalah materi mengenai budaya hidup bersih dan sehat. Dan akan diakhiri dengan doa penutup. Jadi kalian harus tetap semangat ya. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam acara ini, acara MPLS Tahun Ajaran 2020-2021 yang diadakan secara langsung. Kami mohon berkat-Mu agar acara ini dapat berjalan lancar dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi anak-anakku, para peserta MPLS, SMA, dan SMK Santa Maria Monica. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pembangunan peserta didik mengenai karakter. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu. Nama saya Antonius Sitorus, biasa dipanggil dengan Pak Anton. Nah, di Jawa Barat, di provinsi kita, karena kita posisinya ada di Jawa Barat, makanya ada semacam program yang namanya Jabar Masagi. Program ini diresmikan atau diluncurkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Cirebon pada hari Rabu, waktu itu tanggal 5 Desember 2018. Lahirnya Jabar Masagi dilatar belakangi mengenai akhlak terus berkembang teknologi yang berdampak pada derasnya arus informasi yang beredar terutama di media sosial di kalangan seperti kalian. Nah, karena itu Provinsi Jawa Barat membuat suatu program yaitu tadi Jabar Masagi. Nah, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang seperti itu, khususnya apalagi anak-anak sekarang ini kan sudah memegang handphone. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa menggunakan informasi teknologi melalui smartphone ini dengan bijak dan bijaksana. Nah, di Jawa Barat program Masagi berupaya membumikan pendidikan berkarakter dalam konteks mulok, yaitu budaya lokal, sebagai akar untuk mengisi roh pendidikan karakter tersebut dari akarnya. Tujuan utamanya pendidikan di Jawa Barat memproduksi siswa yang berakhlak dan berkompetensi sehingga nanti lulusan-lulusan
Pelajar di Jawa Barat selain cerdas, punya akhlak karakter yang membanggakan, baik di keluarga maupun di masyarakat maupun di bangsa dan negara. Program pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentengi siswa-siswi yang ada di Jawa Barat dengan cita Provinsi Jawa Barat, yaitu Jabar juara lahir batin, manusia unggul di Jawa Barat harus mempunyai 4 nilai, yaitu secara fisik badannya harus sehat, cerdas, berakhlak, dan religius. Untuk mewujudkan keempat nilai tersebut dilakukan melalui strategi yang disebut dengan Jabar Masagi. Masagi adalah filosofi, yaitu dari bahasa Sunda yang singkat padat, tapi memiliki makna yang mendalam, yaitu Jelena Masagi. Artinya itu sempurna. Filosofi Masagi yaitu bagaimana proses menjadi manusia yang memiliki pribadi yang kokoh atau seimbang dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, di dalam hal ini ada beberapa perlu yang harus kita laksanakan. Yang pertama, sasaran. Sasaran utamanya itu kepada siapa sih karakter ini harus disampaikan? Menurut para ahli, ya, yang pertama Jules Stein pada tahun 2013 dan Goldman pada tahun 2016 adalah mereka yang lahir di antara tahun 1980 dan 1990 atau di awal tahun 2000-an. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat generasi ini memiliki yang pertama sifat. Dari segi usia, generasi ini sangat produktif. Ya, sangat produktif dan dinamis sehingga memiliki kepribadian yang tinggi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, generasi ini memiliki literasi yang memadai di bidang teknologi. Ya, apalagi di bidang teknologi, informasi itu sangat cepat beredar di kalangan kaum muda, yaitu tadi yang dilahir di tahun sekitar 80 sampai di 2000-an. Teknologi informasi sehingga proses yang tengah berlangsung dan hasil yang telah dicapai dari program ini dapat dengan mudah disebarkan. Yang ketiga, generasi ini pun memiliki kebanggaan sekalian kerinduan yang menggelora terhadap warisan budaya. Nah, biasanya generasi yang seperti kalian ini banyak ide-ide kreatifnya, apalagi untuk menggali warisan budaya bangsa Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat. Program Jabar Masagi tentu saja sangat bersesuaian dengan spirit generasi sekarang, sekaligus memberi gagasan baru kepada mereka untuk kembali mengartikulasikan generasi milenial. Generasi milenial diasah jiwa raganya untuk belajar, ya, diasah jiwanya untuk belajar merasakan, belajar untuk memahami, belajar untuk melakukan, dan belajar untuk mengabdi. Belajar untuk merasakan yaitu kesanggupan, ya, kesanggupan hati untuk menanggapi berbagai fenomena,
Itu tadi belajar merasakan, yaitu kesanggupan untuk memahami fenomena yang terjadi. Yang kedua, belajar memahami. Sebuah dorongan jiwa untuk mengetahui, mempelajari, memahami tentang berbagai hal. Misalnya mengenai ilmu, mengenai teknologi, mengenai seni. Ada lagi namanya belajar melakukan. Nah, berarti di sini kaum muda berupaya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Artinya di sini kita membuat ide-ide kreatif. Ya. Jadi perlu dikembangkan apa yang mau dibuat atau mau desain. Jadi di sini perlu ide kreatif. Ada lagi namanya belajar mengabdi, yaitu mempersembahkan karya khalayak, terutama untuk bangsa dan negara. Jadi kita di sini dituntut untuk berpartisipasi membangun bangsa dan negara ini, karena nanti kalian inilah sebagai generasi emas bangsa Indonesia. Secara umum, Jabar Masehi adalah pendidikan karakter yang berpijak pada pendidikan budi pekerti yang berdampak pada akhlak sosial yang mengandung kelahiran nilai-nilai Pancasila, yaitu kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya dari masing-masing wilayah di Jawa Barat, khususnya kita yang ada di Kota Bekasi. Secara konsep, Jabar Masehi merupakan pendidikan karakter yang berorientasi pada pendidikan budi pekerti, akhlak sosial, keluhuran, nilai-nilai kearifan lokal. Ada beberapa konsep yaitu yang ditawarkan dalam Jabar Masehi, yaitu yang pertama, cinta agama, bela negara, cinta budaya, dan cinta lingkungan. Itu yang ditawarkan dari konsep Jabar Masehi. Nah, dari sekian banyak konsep yang disampaikan oleh Bapak Gubernur ketika kunjungan ke Cirebon, dengan sebegitu bagus dan indahnya konsep karakter ini, mudah-mudahan para peserta MPLS dapat mencermati dan dapat melaksanakan pendidikan karakter di provinsi dan di Jawa Barat. Dan pelaksanaannya di sekolah kita, di SMA dan di SMK Santa Maria Monica, karakter ini akan kita pelajari, akan dilaksanakan di setiap pembelajaran, baik di zaman sekarang, kondisi sekarang, di kondisi pandemi COVID-19 ini, tetap kita akan tanamkan pendidikan karakter yang digaungkan oleh Bapak Gubernur Emil Ridwan Kamil, maupun melalui pembelajaran jarak jauh, maupun nanti ketika kondisi sudah normal, pembelajaran bisa tatap muka di sekolah, baik maupun melalui pendidikan mulok ataupun ekstrakurikuler. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk mengenai pendidikan karakter dari Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Samuka. Anak-anakku yang Bapak kasihi, pada kesempatan ini dalam kegiatan MPLS, Bapak akan memberikan materi tentang kesadaran hukum. Pertama, kita harus tahu dulu definisi kesadaran hukum.
Kesadaran hukum adalah setiap orang menaati aturan-aturan dan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Jadi setiap individu harus taat dan mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Berikutnya, kesadaran hukum itu bisa kita terapkan. Pertama di lingkungan keluarga, kedua di lingkungan sekolah, dan ketiga di lingkungan masyarakat, juga di lingkungan negara. Di lingkungan keluarga, setiap anggota keluarga harus dapat mengembangkan kesadaran diri dengan membiasakan berperilaku sebagai berikut. Selalu menjaga nama baik keluarga kita. Yang kedua, mentaati aturan keluarga yang berlaku. Juga menggunakan fasilitas keluarga secara baik. Berikutnya, mendengarkan nasihat orang tua dan orang yang lebih tua dari kita. Menghormati semua anggota keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah, kesadaran hukum dapat dikembangkan oleh setiap siswa dengan membiasakan dan melakukan perilaku sebagai berikut. Pertama, selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian, disiplin belajar. Yang ketiga, kita mengikuti upacara bendera dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Kemudian datang tepat waktu. Jadi ke sekolah itu datang tepat waktu. Bagaimana dengan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat? Perilaku yang mencerminkan sikap sadar hukum di lingkungan masyarakat antara lain. Pertama, menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Kemudian menghormati sesama warga masyarakat. Taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan masyarakat. Berikutnya, kita bisa selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketenteraman. Berikutnya, di lingkup yang lebih luas, yaitu di lingkungan negara. Bagaimana aplikasi penerapan kesadaran hukum di lingkungan negara? Ya kan? Pertama, menjaga nama baik bangsa dan negara. Tentunya dalam wadah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara. Yang berikutnya, tentunya kita juga mempunyai kewajiban membayar pajak dengan tertib dan disiplin. Kemudian saling menghormati antar sesama warga. Kemudian kita tidak main hakim sendiri bila mana kita menghadapi suatu konflik dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian menjaga harta kekayaan negara, menjaga rahasia negara, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Harapan Bapak dalam pemberian materi ini adalah menumbuhkan kesadaran hukum bagi siswa-siswi SMA dan SMK Santa Maria Monica dan melahirkan pemimpin di masa akan datang yang memiliki integritas, berkarakter yang baik, kemudian memahami aturan yang berlaku di negara ini. Khususnya aturan yang berlaku di lembaga pendidikan SMA, SMK Santa Maria Monica. Berikutnya, harapannya adalah dalam penerapan kesadaran hukum ini diperlukan suatu kolaborasi antara lembaga pendidikan formal, masyarakat, dan keluarga. Demikian materi tentang kesadaran hukum. Seyogyanya kalian semua, kita semua bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Selamat pagi.
pagi peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Indiri Nafiatun. Saya mengajar matematika di SMK. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya literasi. Literasi itu sendiri memiliki pengertian adalah kegiatan membaca atau menulis. Literasi dalam dunia pendidikan sangatlah erat. Dengan dibuktikannya kurikulum 2013 sangatlah erat dengan literasi. Manfaat dari literasi itu sendiri adalah yang pertama, kita akan banyak menambah kosakata, kemudian menambah wawasan, dan juga menambah ilmu kita, mempercepat pemahaman materi, kemudian menambah kata dalam kita merangkainya, dan masih banyak lagi. Kemudian di sekolah juga terdapat gerakan literasi. Apa itu gerakan literasi? Gerakan literasi adalah gerakan untuk pembiasaan membaca atau menulis. Contohnya adalah kita dibuat jadwal ke perpustakaan dan ada mini perpustakaan di setiap kelas. Kita ada tempelan di dinding dengan kata-kata motivasi yang setiap orang kita bisa baca, dan masih banyak lagi. Sekian penyampaian materi literasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya, nama ibu adalah Ibu Jusnita Eli Sitohang. Nanti kita akan berteman, berdampingan mungkin selama 3 tahun dengan kamu. Ibu mengajar bidang studi matematika. Jangan takut, tenang-tenang saja dulu. Kita masih perkenalan awal. Baik, hari ini ibu akan mungkin bercerita dengan kamu sedikit. Mungkin kamu sudah lebih tahu tentang yang namanya kesehatan, apalagi zaman sekarang ini. Enggak zaman sekarang, tapi yang sekarang ini lagi heboh nih, virus corona, ya, virus corona, COVID-19 katanya. Kesehatan adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita saat ini. Anak-anakku, sehat itu sangat penting saat ini. Ya, jadi kita lihat di mana-mana orang sakit sudah langsung ketakutan. Nah, makanya kamu juga saya ajak, sehat adalah harta yang paling berharga saat ini, dijaga kesehatannya. Nah, bagaimana menjaganya? Untuk kondisi saat ini, COVID-19, kita diharuskan mengikuti protokol kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Yaitu apa? Supaya kita tetap sehat. Yang pertama adalah kebersihan tangan. Kita harus rajin cuci tangan, ya. Rajin cuci tangan di air yang mengalir, pakai sabun, itu jangan lupa, ya, selalu. Bu, kalau kita nggak ada wastafelnya bagaimana, kita lagi di jalan? Oh iya, pakai aja hand sanitizer, yang penting siap-siap. Tetapi tidak boleh terlalu banyak menggunakan hand sanitizer anakku, karena itu akan merusak tangan. Itu hand sanitizer paling banyak digunakan dalam sehari hanya 5 kali, jangan lebih, nanti tangannya bisa iritasi. Ya, tolong diperhatikan. Yang paling enak itu sebenarnya rajin cuci tangan. Ya, jangan langsung begitu nyampe kamu langsung pegang mata, pegang mulut, tidak boleh. Begitu dari mana cuci tangannya? Pakai sabun, minimal 20 detik harus. Jadi udah bersih, baru mau pegang wajah baru. Iya nak ya. Yang kedua adalah jangan menyentuh wajah sembarangan. Belum apa-apa langsung. Takutnya dari tanganmu itu masih ada virus masuk ke mulut, ke hidung, ke mata dan segala macamnya. Pokoknya yang paling rentan itu adalah mulut kita, ya nak ya. Jadi makanya selalu bersihkan dulu tangannya, baru pegang yang lain. Yang berikutnya, pada saat bersin, jangan sembarangan bersin. Seperti dulu, di mana-mana bisa. Sekarang jangan ya nak ya, karena ada aturan mainnya. Kalau lagi masker bersin ya sudah, di situ aja. Tapi kalau nggak pakai masker, kayak sekarang kan wajib. Tapi kalau nggak pakai masker, berarti harus begitu ya nak ya. Jangan sembrono sengaja ke orang lagi, gitu, nggak boleh. Kasihan temennya, virusnya dari kamu keluar, orang lain yang pingsan, ya nak ya. Jangan, oke? Yang berikutnya adalah menggunakan masker. Lalu kamu nanya di situ, lah ibu aja nggak menggunakan masker saat ini. Oh iya, karena saya lagi ngobrol sama kamu. Nah, kalau saya nggak ngobrol sama kamu, ibu harus pakai masker. Sekarang semua orang wajib pakai masker. Kamu juga keluar dari rumah harus pakai masker. Bu, saya cuma beli ikan doang ke depan. Oh, wajib pakai masker. Ya, harus pakai masker. Jadi itu untuk menjaga semuanya. Kita nggak tahu di mana-mana ada virus. Kamu juga,
Bu pengap, aduh nggak ada alasan. Pokoknya sekarang menjaga diri lebih baik. Ya nak ya, tolong dijaga dirinya masing-masing. Ya. Kemudian jaga jarak. Mungkin waktu kamu sebelum kita pandemi ini kan kamu bentar-bentar dekat sama temannya, dekat ke sini. Sekarang jangan, jaga jarak. Minimal 2 meter. Jaga jarak dengan temanmu minimal 2 meter. Kenapa? Di saat temanmu itu mungkin bersin walaupun nggak kita lihat percikannya, tapi kita sudah terhindar. Kalau dulu kan kita ngomong sampai depan mata, sekarang nggak boleh. Jaga jarak minimal 2 meter, ya nak ya. Kemudian yang paling penting ini adalah dari semuanya, jaga kesehatan dengan makan atau minum vitamin C, makan makanan bergizi. Itu harus. Yang dulunya malas makan sayur, harus makan sayur. Makan ikan. Minum multivitamin, minta sama orang tuanya, harus minum vitamin C. Kemudian ada vitamin E-nya, supaya kamu tetap fit. Walaupun Bu hanya di rumah aja kok, nggak boleh rasanya di rumah. Tetap menjaga kesehatan walaupun hanya di rumah. Ya anakku ya, semoga kita semua sehat. Salam sehat dari kami, Bapak Ibu gurumu yang ada di Santa Maria Monica. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menyertai acara ini dari awal hingga akhir. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai dan mengutus Roh Kudus-Mu sehingga acara ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bagaimana teman-teman? Keren kan videonya? Sampai bertemu di hari berikutnya ya. Dadah!